Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadzaki dengan NIM 06081282227044. Saya merupakan mahasiswa dari Pendidikan Matematika Universitas Sriwijaya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi proses Gram-Schmidt dan dekomposisi QR, yang mana pada materi ini biasanya akan kita pelajari pada waktu aljabar linear. Nah, tanpa berbasa-basi lagi, kita masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu adalah proses Gram-Schmidt. Nah, proses Gram-Schmidt adalah proses atau cara mengubah suatu basis sembarang menjadi basis yang ortonormal. Jadi, misalkan kita mempunyai suatu basis sembarang, kita bisa mengubah basis tersebut menjadi basis yang ortonormal menggunakan proses Gram-Schmidt ini. Nah, di sini bisa kita misalkan untuk S sama dengan U1, U2 sampai U ke N, maka akan dilakukan proses Gram-Schmidt untuk memperoleh basis B sama dengan Q1, Q2 sampai Q ke N. Nah, untuk S ini adalah sebuah basis sembarang yang kita peroleh, dan untuk basis B itu merupakan basis ortonormalnya. Nah, di sini untuk ada teorema, yaitu teorema 6.3.5 yang menyatakan bahwa setiap ruang hasil kali dalam berdimensi hingga tak nol memiliki basis yang ortonormal. Nah, dari teorema tersebut dapat kita buktikan bahwa misalkan W adalah sebarang subruang berdimensi berhingga tak nol dari suatu ruang hasil kali dalam, dan misalkan U1, U2 sampai UR adalah sebarang basis untuk W, maka hal ini cukup untuk menunjukkan bahwa W memiliki basis yang ortogonal. Nah, untuk langkah-langkah menghasilkan basis ortogonal itu bisa kita lakukan dengan proses Gram-Schmidt. Nah, langkah yang pertama pada proses Gram-Schmidt tersebut yaitu kita misalkan V1 sama dengan U1, yang dimana V1 ini merupakan basis ortogonalnya. Terus setelah kita dapatkan V1, kita cari untuk V2-nya. Nah, untuk rumus V2 itu sama dengan U2 dikurang proyeksi W1 dikali U2, yang dimana proyeksi W1 dikali U2 ini dapat kita jadikan menjadi minus U2, V1 per panjang V1 kuadrat dikali V1. Jadi, untuk rumus V2 ini sama dengan U2 dikurang U2, V1 dibagi dengan panjang V1 kuadrat dikali dengan V1. Nah, bagaimana cara mendapatkan rumus ini? Teman-teman bisa lihat di gambar ini. Nah, selanjutnya, setelah langkah kedua, kita lanjut ke langkah ketiga, di mana di sini kita mencari V3-nya. Nah, V3-nya untuk rumusnya kurang lebih sama dengan yang sebelumnya, yaitu U3 dikurang dengan proyeksi W2 dikali U3, yang dimana itu bisa kita jadikan menjadi U3 dikurang U3, V1 dibagi dengan panjang V1 kuadrat dikali dengan V1 dikurang dengan U3, V2 dibagi dengan V2 kuadrat dikali dengan V2. Nah, jadi di sini perbedaannya dari V2-nya itu cuma ada penambahan di minus dari U3, V2 dibagi dengan panjang V2 kuadrat kali V2-nya. Nah, di sini dapatkan untuk pendapatan rumusnya seperti yang digambar. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan V1, V2, dan V3, kita lanjut mencari V4. Atau kita bisa lanjut sampai mencari Vn. Berapa banyak basis yang kita perlukan. Nah, setelah kita dapat berapa banyak basis yang kita perlukan, kita cari QI-nya atau bisa kita sebut dengan basis ortonormalnya. Jadi untuk rumus basis ortonormal itu adalah QI sama dengan VI per panjang VI-nya.
Jadi itu ada 4 langkah untuk melakukan proses Gram-Schmidt, yaitu langkah pertama, kita misalkan V1-nya sama dengan U1, terus kita cari V2, lalu selanjutnya kita cari V3-nya, selanjutnya kita cari V4 atau Vn sampai Vn-nya, dan selanjutnya kita cari basis ortonormalnya. Nah, setelah kita pembahasan proses Gram-Schmidt tadi, kita lanjut ke materi dekomposisi QR-nya. Di sini pada dekomposisi QR terdapat teorema 6.3.7 yang mana menyatakan bahwa jika A adalah matriks berukuran M kali N dengan vektor kolom bebas linier, maka matriks A dapat difaktorkan sebagai A sama dengan Q kali R, di mana Q adalah matriks M kali N dengan vektor kolom ortonormal, dan R adalah matriks N kali N segitiga atas yang dapat dibalik. Jadi untuk Q ini merupakan vektor kolom ortonormal, dan untuk R ini merupakan matriks persegi atau matriks N kali N, yang mana itu merupakan matriks segitiga atas. Nah, selanjutnya di sini kita bisa mengingat kembali pada teorema kesetaraan bahwa matriks persegi mempunyai vektor-vektor kolom bebas linier jika dan hanya jika matriks tersebut dapat dibalik. Jadi, berdasarkan teorema 6.3.7 dapat kita simpulkan bahwa setiap matriks yang dapat dibalik mempunyai dekomposisi QR-nya. Nah, di sini agar memudahkan kita untuk memahami materinya, kita terdapat contoh soal, di mana untuk contoh soal pertama, kita diminta untuk menentukan basis ortonormalnya dari vektor 1,22 dan vektor min 1, 0,2, dan vektor 0,01. Nah, cara yang pertama, kita cek dulu apakah vektor-vektor tersebut ortogonal atau tidak. Nah, di sini cara pengecekannya kita kalikan vektor yang kita peroleh, dan misal hasil kalinya itu sama dengan 0, itu menandakan bahwa vektor tersebut ortogonal. Namun jika tidak sama dengan 0, maka vektor tersebut tidak ortogonal. Jadi di sini kita ada 3 kali pengecekan. Untuk pengecekan yang pertama, kita kalikan vektor 1, 2, 2 dikali dengan vektor minus 1, 0, 2. Nah, cara kalinya kita kalikan 1 dikali dengan min 1, terus ditambahkan 2 dikali dengan 0, terus kita tambahkan lagi 2 dikali 2. Yang mana hasil dari 1 kali min 1 itu kan minus 1. Terus 0 dikali 2 itu 0, dan 2 kali 2 itu 4. Yang mana misalnya kita jumlahkan hasilnya itu 3. Nah, jadi 3 ini kan tidak sama dengan 0. Jadi vektornya tidak ortogonal. Nah, untuk pengecekan yang kedua, itu caranya kurang lebih sama. Kita kalikan vektor 1, 2, 2, kita kalikan dengan vektor lainnya, yaitu vektor 0, 0, 1. Nah, di sini kita kalikan baris pertama dengan baris pertama, baris kedua dengan baris kedua, terus baris ketiga dengan baris ketiga, seperti yang tadi. Dapatkan hasilnya yaitu 2. 2 ini kan tidak sama dengan 0. Jadi, untuk vektor ini juga tidak ortogonal. Selanjutnya, kita kalikan lagi. Vektor minus 1, 0, 2, kita kalikan dengan vektor 0, 0, 1. Dapatkan hasilnya 2, yang mana 2 ini tidak sama dengan 0. Jadi, untuk vektornya tersebut tidak ortogonal. Nah, di sini dikarenakan tidak ortogonal, kita harus cari dulu ortogonal vektor ataupun vektor ortogonalnya. Di mana di sini kita misalkan terlebih dahulu vektor-vektor yang kita peroleh. Jadi vektor pertama itu vektor 1, 2, 2, kita misalkan dengan E1, terus vektor minus 1, 0, 2, kita misalkan dengan E2, dan vektor 0, 0, 1 kita misalkan dengan E3. Nah, selanjutnya kita misalkan V1 sama dengan E1, yang dimana V1 ini merupakan basis ortogonal. Jadi untuk V1-nya kita misalkan dengan E1, maka
V1 itu sama saja dengan 122. Maka kita peroleh untuk vektor basis V1-nya itu 122. Selanjutnya, setelah kita dapatkan V1, kita cari V2 dan V3-nya. Nah, di sini untuk V2 itu rumusnya sama dengan E2 dikurang dengan E2, V1 dibagi dengan V1, V1 dikali dengan V1. Nah, tadi kan rumusnya itu E2 kurang dengan E2, V1 dibagi panjang V1 kuadrat. Nah, jadi kenapa ini berubah jadi V1, V1? Itu karena itu sama saja. Di sini misalkan kita coret untuk panjang V1 satu kuadrat itu rumusnya adalah kita buka kurung terlebih dahulu, terus kita akarkan. Nah, V1 tadi kan untuk dalamnya itu berarti 1, 2, 2. Jadi kita tambahkan 1, kita kuadratkan. Terus ditambah dengan 2, kita kuadratkan. 2-nya juga. Nah, yang terakhirnya itu yaitu 2 kan. Jadi tambah 2. Lalu kita kuadratkan juga. Nah, di sini jangan lupa kita tambahkan dengan kuadrat. Karena di sini ada kuadrat. Nah, jadi kita tambahkan kuadrat. Selanjutnya di sini kita tahu bahwa suatu akar dikuadratkan itu menjadi hasil dalam akar tersebut. Jadi di sini bisa kita sama saja dengan 1 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat. Nah, terus ini kita sama dengankan 1 kuadrat kan berarti itu artinya 1 dikali dengan 1. Terus ditambah dengan 2 kuadrat berarti itu 2 dikali dengan 2. Terus ditambah dengan 2 kuadrat itu sama saja dengan 2 dikali dengan 2. Nah, ingat cara perkalian untuk vektor. Berarti di sini bisa kita katakan bahwa ini sama saja dengan 1 dikali dengan 1. Vektor 122 kita kalikan dengan vektor 122. Nah, jadi vektor 122 ini kan tadi sama saja dengan V1. V1 dikali dengan V1. Yang mana V1 kali V1 ini sama saja dengan V1, V1. Maka dari itu, dapat kita simpulkan bahwasannya untuk panjang V1 kuadrat itu sama saja dengan V1, V1. Oke, selanjutnya setelah kita buktikan tadi, kita masukkan nilai E2 dan juga V1-nya di sini. Nah, di sini untuk E2-nya itu nilainya itu minus 1, 0, 2. Terus untuk di sini juga kita masukkan E2-nya. Kita masukkan E2. Terus di sini kita masukkan V1-nya. V1-nya tadi 122. Ini juga 122. 122 yang mana. Terus kita kalikan minus 102 dan kali dengan 122. Maka dapatkan hasilnya seperti ini. Dan juga bawahnya jangan lupa dikali. Dapatkan hasil seperti ini. Selanjutnya, setelah kita kali, dapatkan hasil seperti ini. Yang dimana bisa kita jumlahkan hasilnya itu 3/9. Selanjutnya, 3/9 ini kita kalikan dengan V1 atau 122-nya.
Yang mana jadi kita kalikan 3/9 kita kalikan 1, maka hasilnya 1/3. Kenapa 1/3 bukan 3/9? Karena 3/9 bisa kita sederhanakan, yaitu penyebut dan pembilangnya kita bagi 3. Jadi hasilnya sama saja dengan 1/3. Nah, selanjutnya 3/9 kita kalikan dengan 2. Hasilnya jadi 2/3. 3/9 juga kalikan dengan 2 lagi, hasilnya 2/3. Nah, selanjutnya kita kurangkan E2 dengan hasil yang kita dapatkan tadi. Jadi, -1 dikurang dengan 1/3. -1 itu sama saja dengan -3/3. Jadi, -3/3 dikurang -1/3 itu sama saja dengan -4/3. Selanjutnya 0 kita kurangkan dengan -2/3. Hasilnya jadi -2/3. Terus 2 kita kurangkan 2/3. 2 itu kan berarti 6/3. 6/3 dikurangkan dengan 2/3 hasilnya 4/3. Jadi untuk V2 itu nilainya -4/3, -2/3, dan 4/3. Saya dapatkan V2 dan V1-nya, kita cari V3-nya. Nah, di sini untuk V3 rumusnya sama. Selanjutnya setelah itu kita masukkan nilai E3, V1, dan V2-nya. Dapatkan hasil seperti ini setelah kita lakukan perkalian. Nah, setelah dilakukan perkalian, kita kali, maka hasilnya seperti ini. Maaf, di sini ada yang kurang. Di sini -4. Ya, harusnya ada. Nah, sini -2/3. 4/3. Nah, sini ini merupakan V2-nya. Nah, selanjutnya setelah kita jumlahkan, dapatkan hasilnya di ini. Setelah kita jumlahkan, dapatkan hasilnya 2/9. Nah, 2/9 ini kita kalikan dengan vektor 122. Mana hasilnya dapatkan 2/9, 4/9, dan 4/9. Terus dari sini kita dapatkan hasilnya ini, yaitu 4/3 per 36/9. Terus 4/3 per 36/9 ini bisa kita sederhanakan menjadi 1/3. Selanjutnya 1/3 kita kalikan dengan vektor ini. Vektor -4/3, -2/3, dan 4/3. Dapatkan hasilnya -4/9, -2/9, dan 4/9. Nah, setelahnya kita kurangkan 0 dikurang dengan 2/9, hasilnya -2/9. Terus kita kurangkan lagi dengan -4/9. Jadi -2/9, minus ketemu minus jadinya plus, jadi -2/9 ditambah dengan 4/9. Hasilnya 2/9. Terus di bawahnya sama saja, 0 dikurang 4/9 dikurang dengan -2/9, hasilnya -2/9. Selanjutnya 1 dikurang dengan 4/9 dikurang dengan 4/9, hasilnya jadi 1/9. Jadi untuk V3 itu nilainya 2/9, -2/9, dan 1/9. Nah, selanjutnya setelah kita dapatkan V2 dan V3, kita lanjut ke cek dulu apakah yang vektor-vektor kita dapatkan tadi sudah ortonormal atau belum. Karena ada beberapa kondisi vektor hasil ortogonal itu merupakan ortonormal juga. Jadi di sini kita cara ngecek apakah vektor tersebut ortonormal, yaitu kita cari panjang vektor ortogonal tersebut. Misalkan panjangnya itu sama dengan 1, maka itu bisa dikatakan bahwa vektornya sudah ortonormal. Jika belum, berarti jika tidak sama dengan 1, berarti vektor tersebut belum ortonormal. Jadi di sini untuk panjang V1-nya itu kita dapatkan hasilnya 3. Nah, 3 ini tidak sama dengan 1.
maka untuk V1-nya itu belum ortonormal. Terus juga untuk V2 itu didapatkan hasilnya 2, maka V2 juga belum ortonormal. Dan V3 itu dapatkan 1/3. Dan V3 ini juga dikatakan belum ortonormal. Jadi setelah kita dapatkan bahwa hal tersebut belum ortonormal, kita cari basis ortonormalnya. Nah, untuk mencari basis ortonormalnya itu sama seperti yang rumus sebelumnya, itu yang Q1 QI per VI per panjang VI. Jadi di sini QI-nya kita ganti dengan U1. Jadi di sini sama saja, kita U1 sama dengan V1 per panjang V1. Jadi di sini untuk mencarinya, di sini bisa kita katakan bahwa itu kurang lebih caranya itu kita masukkan V1-nya terlebih dahulu ya. Untuk V1-nya itu kan tadi 1,2,2. Terus dibagi dengan tadi kita cari panjang V1-nya kan. Nah, berarti di sini V1-nya itu sama dengan 3. Jadi di sini tinggal kita bagi 1 dibagi 3, hasilnya berarti 1/3. Terus 2 dibagi 3, hasilnya 2/3. Terus 2 dibagi 3, hasilnya 2/3 juga. Nah, di sini kita dapatkan bahwa basis ortonormal yang pertama, yaitu yang U1, itu sama saja dengan 1/3, 2/3, dan 2/3. Itu cara mencari basis ortonormalnya. Nah, selanjutnya di sini kurang lebih sama untuk U2 dan U3-nya, cuman kita masukkan V2 dan V2 untuk di U2, dan untuk U3 itu kita masukkan V3 dan V3. Jadi di sini dapatkan untuk U2-nya itu minus 2/3, minus 1/3, 2/3. Dan untuk U3 itu 2/3, minus 2/3, dan 1/3. Jadi kita dapatkan basis ortonormalnya yaitu 1/3, 2/3, dan 2/3. Selanjutnya basis minus 2/3, minus 1/3, dan 2/3. Dan basis 2/3, minus 2/3, dan 1/3. Nah, itu berarti jawaban untuk contoh soal yang pertama itu adalah ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua, yang mana di sini kita diminta untuk menerapkan proses Gram-Schmidt untuk mengubah vektor-vektor basis dari U1, U2, U3, dan U4 menjadi sebuah basis ortogonal. Kemudian, normalisasikan vektor-vektor basis ortogonal untuk memperoleh sebuah basis ortonormal. Jadi di sini kita didapatkan sebuah vektor-vektor basis. Ada 4 vektor basis, yaitu U1, U2, dan U3 sampai U4, di mana selanjutnya kita diminta untuk menerapkan proses Gram-Schmidt untuk mencari basis ortogonalnya terlebih dahulu. Nah, setelah kita dapatkan basis ortogonalnya, kita cari basis ortonormalnya. Kurang lebih ini caranya hampir sama dengan yang tadi. Jadi untuk cara yang pertama, kita langsung saja misalkan V1 sama dengan U1. Nah, untuk V1 ini merupakan basis ortogonal yang pertama. Di V1 sama dengan U1, maka dapatkan basis yang pertama itu 1,1,1,1. Selanjutnya, untuk basis yang kedua yaitu V2, kita cari menggunakan rumus yang tadi, yaitu U2 dikurang dengan proyeksi W1 dan dikali dengan U2. Maka didapatkan hasilnya seperti ini. Nah, ini misalkan teman-teman masih belum paham, di sini kita tulis U2-nya itu terus dikurang dengan, kita langsung tulis saja di sini. Untuk U2 itu nilainya itu 0, 1, 1, 1. Nah, dikurang dengan di sini kita sama 0,
1, 1, 1. Nah, di sini berarti kan sama saja dengan dikali. Nah, di sini diminta untuk masukkan V1. Jadi kita masukkan nilai V1 yang di sini. Itu jadi 1, 1, 1, 1. Nah, terus di sini kita gunakan cari panjang V1 kuadrat. Jadi di sini saya ubah jadi V1 agar kita memiliki banyak referensi soal. Jadi kalian tidak bingung pada saat mengerjakan soalnya. Nah, di sini berarti akar. Kita masukkan nilai V1-nya berapa. Jadi 1 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat lagi ditambah dengan 1 kuadrat. Jangan lupa kita kuadratkan juga. Nah, jangan lupa di sini kita masukkan nilai dari V1-nya. 1, 1, 1, 1. Sini selanjutnya kita cari hasilnya. Ini berarti sama saja, nanti hasilnya jadi 0, 1, 1, 1. Nah, di sini kita kalikan 0 dikali 1, itu hasilnya 0. Terus ditambah dengan 1, kita kalikan dengan 1, itu hasilnya itu 1. Terus 1 kita kalikan dengan 1, hasilnya 1. Sini 1 kita kalikan dengan 1, hasilnya itu 1. Jadi per untuk sini 1 kuadrat tambah dengan 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat, itu hasilnya sama saja dengan akar, sama saja dengan 4. Jadi akar 4 di sini. Nah, di sini kita masukkan 1, 1, 1. Selanjutnya di sini kita tulis lagi 0, 1, 1, 1. Ya, di sini ini 0 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1, itu hasilnya 3 ya. Maaf, di sini pokoknya. Di sini akar 4 itu hasilnya 2 dan 2 kita kuadratkan jadi 4. Selanjutnya di sini 1, 1, 1. Nah, di sini berarti ini telah sama dengan yang ini. Jadi begitu cara mendapatkannya. Jadi di sini tinggal kita kalikan 3/4 kita kali dengan 1, 1, 1, 1. Hasilnya jadi 3/4, 3/4, 3/4, 3/4. Harus kita kurangkan dengan 0, 1, 1, 1, kita kurangkan dengan 3/4, 3/4, 3/4, 3/4. Dapatkan hasilnya untuk V2 itu adalah minus 3/4, 1/4, 1/4, 1/4. Setelah dapatkan V2, kita cari V3-nya. Kurang lebih caranya sama. Jadi untuk nilai V3-nya itu 0,2/3, 1/3, 1/3. Terus untuk V4-nya itu nilainya 0. Terus 0, minus 1/2, 1/2. Jadi setelah kita dapatkan untuk V1, V2, V3, dan V4, selanjutnya kita cari basis ortonormalnya. Ini kan kita sudah dapat basis ortogonalnya sesuai yang diminta tadi. Selanjutnya kita diminta untuk mencari basis ortonormalnya. Di sini kurang lebih basis ortonormalnya itu sama caranya dengan yang sebelumnya. Di mana untuk nilai V1 tadi itu kan 1, 1, 1, 1. Ini
akar dari V1, maksudnya panjang dari V1. Jadi di sini kita sama saja dengan akar 1 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat. Di sini sama saja dengan 1,1 per ini 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. 1 kuadrat itu 1, jadi 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 itu hasilnya 4. 4 misal kita akarkan maka 2. Jadi di sini kita jadi 1 dibagi 2 itu 1/2. Hasilnya juga 1/2, seterusnya sampai. Jadi seperti itu cara mencari basis ortonormalnya. Hasilnya 1/2, 1/2, 1/2, 1/2. Di sini sama saja. Selanjutnya kita cari Q2-nya, yaitu basis ortonormal yang kedua. Dapatkan hasilnya minus minus 1 per akar 2, selanjutnya 1 per akar 6, selanjutnya 1 per akar 6, dan 1 per akar 6. Selanjutnya untuk Q3, itu nilainya 0, minus 1 per akar 3, 1 per akar 6, 1 per akar 6. Dan untuk Q4, itu 0, 0, minus 1, dan 1. Nah, jadi ini telah kita dapatkan basis ortogonalnya dan basis ortonormalnya. Jadi seperti itu cara mencari basis ortogonal dan ortonormal menggunakan proses Gram-Schmidt. Nah, selanjutnya di sini contoh soal yang terakhir yaitu diminta untuk dekomposisi QR dari sebuah matriks yang diperoleh, yaitu matriks A. Dan vektor kolom A di sini ada U1, U2, dan U3-nya. Nah, kita diminta untuk mencari dekomposisi QR-nya. Nah, di sini cara mencarinya yaitu kita lakukan proses Gram-Schmidt terlebih dahulu agar kita tahu basis ortogonal, basis ortonormalnya. Di sini yang pertama kita misalkan U1 sama dengan V1. Jadi kita misalkan basis V1 ortogonal yang pertama itu V1 ini sama dengan U1. Nilai U1 yang tadi itu 1,0,1. Terus setelah kita dapatkan V1, kita lanjut mencari V2-nya. Nah, untuk rumus V2 kurang lebih sama seperti ini. Setelah kita dapatkan, kita kalikan. Setelah kita kalikan, di sini kita dapatkan hasilnya seperti ini. Maka untuk V2-nya itu minus 1,1,1. Dan untuk V3-nya kurang lebih rumusnya sama dan perhitungannya sama. Jadi untuk V3 itu dapat hasilnya 2/3, 4/3, dan minus 2/3. Nah, setelah kita dapatkan basis ortogonalnya, kita cari basis ortonormalnya. Di sini caranya kurang lebih sama, jadi Q1 kita cari berapa, Q2 berapa, Q3-nya berapa. Dengan rumusnya seperti ini, lalu selanjutnya Q1-nya itu nilainya akar 2/2, 0, akar 2/2. Nah, sedangkan untuk Q2 itu didapatkan hasil minus akar 3/3, akar 3/3, dan akar 3/3. Selanjutnya untuk Q3 itu hasilnya akar 6/6, akar 6/3, dan minus akar 6/6. Maka di sini kita dapatkan Q1, Q2, dan Q3-nya. Nah, selanjutnya kita cari matriks R-nya. Nah, cara mencari matriks R ini itu cukup simpel. Kita tinggal kalikan U1 dan Q1-nya. Tadi udah dijelaskan bahwa matriks R ini adalah matriks persegi N kali N yang merupakan matriks segitiga atas yang dapat dibalik. Jadi di sini kita cara mencarinya tentu untuk yang pertama ini
Untuk kolom pertama baris pertama ini kita masukkan U1, Q1. Selanjutnya untuk kolom kedua baris pertama itu U2, Q1. Selanjutnya U3, Q1. Nah, untuk baris baris kedua kolom pertama itu hasilnya 0 dan bawahnya juga 0. Karena kan kita diminta untuk mencari matriks segitiga atas. Jadi 0, 0 dan di sini juga untuk baris ketiga kolom kedua itu 0. Nah, di sini caranya seperti ini. Terus kita masukkan nilai U1, Q1, U2, Q1 sampai U3, Q3. Nah, dapatkan hasil seperti ini. Nah, di sini tinggal kita kalikan. 1 dikali dengan akar 2 per 2, terus ditambah dengan 0 dikali 0, ditambah dengan 1 dikali akar 2 per 2. Caranya kurang lebih seperti tadi. Jadi, dapatkan hasilnya seperti ini. Jadi, untuk R, matriks R itu nilainya akar 2, akar 2, akar 2, 0, akar 3, minus akar 3 per 3, 0, 0, 2, akar 6 per 3. Maka untuk penyelesaiannya yaitu dekomposisi QR-nya adalah A itu adalah hasil yang soal yang matriks yang didapatkan dari soal, terus Q ini merupakan basis ortonormalnya yang mana kita dapatkan pada langkah sebelumnya, yaitu yang ini Q1, Q2, Q3-nya kita gabungkan. Dapatkan itu adalah matriks Q ini. Selanjutnya untuk R ini merupakan matriks yang kita peroleh tadi. Nah, jadi ini merupakan penyelesaian dari dekomposisi QR-nya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu cara mencari basis ortogonal dan ortonormal menggunakan proses Gram-Schmidt dan juga mencari dekomposisi QR-nya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat membantu kalian semua dalam memahami proses Gram-Schmidt dan juga dekomposisi QR. Baiklah, saya tutup. Maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.